Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johansyah dengan NIM 230104010009. Saya dari kelas 23B dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas final tes dari mata kuliah Integrasi Ilmu dari dosen pengampu yaitu Ibu Rizkyatul Hasanah Esos Emsos. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi integrasi ilmu. Materi pertama yaitu 4 pilar filosofi, integrasi ilmu, UIN Antasari Banjarmasin, integrasi dinamis dan integrasi kebangsaan. Materi kedua yaitu 4 pilar filosofi, integrasi ilmu, UIN Antasari Banjarmasin, berbasis lokal dan berwawasan global. Materi ketiga yaitu intradisiplin ilmu. Materi keempat, multidisiplin ilmu. Materi kelima, interdisiplin ilmu. Dan materi keenam, materi terakhir yaitu transdisiplin ilmu. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu 4 pilar filosofi, integrasi ilmu, UIN Antasari Banjarmasin, integrasi dinamis dan integrasi kebangsaan. Yang pertama yaitu integrasi dinamis. UIN Antasari mengadopsi gagasan integrasi ilmu yang dinamis, yang sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia mikrokosmos. Bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Gagasan ini akan memungkinkan terciptanya ilmu-ilmu baru yang saling memperkaya, memperbarui, dan mencerahkan. Yang kedua yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. UIN Antasari sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini penting didasari oleh sivitas akademika dan masyarakat. Karena dalam sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi ketegangan dan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, UIN Antasari akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Selanjutnya, pilar pertama, integrasi dinamis. Integrasi dinamis dimaksudkan sebagai integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman, sehingga saling memperkaya, saling memperbarui, dan saling mencerahkan. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia, mikrokosmos. Dan bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Islam mengajarkan alam semesta adalah ayat sebagaimana Al-Quran adalah ayat yang artinya tanda-tanda. Dilihat dari sudut pandang sufisme, kitab suci, alam semesta, dan diri manusia semuanya adalah penampakan dari nama-nama Tuhan yang indah atau Asmaul Husna. Integrasi dinamis dipahami sebagai integrasi keilmuan yang saling menyapa antara ilmu-ilmu alam, sosial, dan keislaman. Yang kedua yaitu pilar kedua, integrasi Islam kebangsaan. Kajian-kajian ilmiah harus dilakukan melalui metode ilmiah yang objektif berdasarkan nalar rasional dan pembuktian empiris. Dari sudut pandang ini, setiap kajian ilmiah haruslah apa adanya, tidak terikat pada nilai-nilai lain selain sudut pandang ilmiah itu sendiri. Tetapi ketika seorang ilmuwan pertama kali memutuskan apa saja di antara begitu banyak masalah ilmiah yang harus dipilih untuk dipelajari, diteliti, dan dikembangkan, maka ia harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam kaitan inilah UIN Antasari Banjarmasin berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri
sebagai universitas berlabel Islam, jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh Civita Academica dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita pernah terjadi ketegangan bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua yaitu 4 pilar filosofi integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin, berbasis lokal dan berwawasan global. Yang pertama yaitu berbasis lokal. UIN Antasari juga berbasis lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal dengan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal, baik yang digali dari sumber-sumber sejarah ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa. Yang kedua yaitu berwawasan global. Dalam era globalisasi, UIN Antasari juga berwawasan global dengan mengadopsi gagasan integrasi ilmu yang dinamis. Gagasan ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau makrokosmos dan manusia yaitu mikrokosmos. Bisa pula didapat dari kitab suci Wahyu. Selanjutnya, pilar ilmu filosofi integrasi ilmu berbasis lokal. Ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama berbasis pada kebutuhan, tuntutan lingkungan alam dan sosial. Dan kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keadaan alam serta bermacam-macam kebutuhan sosial di tingkatan lokal wajib jadi pertimbangan dalam berbagai macam program di UIN Antasari. Misalnya kenyataan kalau wilayah Kalsel mempunyai banyak sungai, namun kurang terpelihara, serta banyaknya pertambangan batu bara yang dalam jangka panjang memunculkan dampak-dampak yang kurang baik akibat dari meluluh lantakan area. Contoh-contoh ini bukan bertabiat absolut, melainkan semata-mata mau menampilkan kalau pertimbangan kebutuhan lokal sangat berarti dalam pengembangan kajian keilmuan di UIN Antasari Banjarmasin. Selain kondisi lingkungan dan sosial, yang tidak kalah penting lagi adalah apresiasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan generasi terdahulu, khususnya yang tertanam dalam budaya Islam Banjar. Yang kedua, pilar filosofi integrasi ilmu berwawasan global. Pilar berwawasan global UIN Antasari Banjarmasin menekankan bahwa kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern era informasi dan globalisasi. Hal ini mencerminkan komitmen UIN Antasari untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pemahaman yang luas tentang isu-isu global dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Pilar ini juga mencakup pengembangan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional. Dalam konteks UIN Antasari Banjarmasin, pilar berwawasan global ini tercermin dalam upaya UIN Antasari untuk menghadapi tantangan era globalisasi. Dengan memperkaya kajian keilmuan dengan wawasan global, UIN Antasari dapat memastikan bahwa mahasiswanya siap untuk menghadapi perubahan global yang cepat dan kompleks. Dalam hal ini, UIN Antasari juga berupaya untuk membangun kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional untuk memperluas jaringan dan memperkaya pengalaman mahasiswanya. Selanjutnya, kita masuk ke materi ketiga, yaitu intradisiplin ilmu. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, awalan intra berarti di dalam atau dalam. Selain itu, kata intra juga digunakan dalam pembentukan beberapa kata lain seperti intranet, intravena, intramuskuler, dan sejenisnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intra berarti dapat dimaknai dengan kata di dalam atau bagian dalam. Disiplin sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai perasaan patuh serta taat akan segala hal yang berhubungan dengan norma, adat, dan hukum yang ada di masyarakat. Hal ini termasuk di dalam cara untuk melaksanakan tanggung jawab kerja yang diemban oleh seseorang. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah dikelompokkan
disistematisasi dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa intradisiplin ilmu adalah suatu pendekatan yang hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja, tanpa adanya penghubungan dengan ilmu lain. Hakikatnya pendidikan memang merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu pendidikan. Namun, sekarang pendidikan telah menjadi kajian interdisiplin. Pendidikan tidak hanya dikaji oleh satu ilmu pendidikan atau intradisiplin, tetapi juga oleh ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, psikologi, dan politik atau interdisiplin. Next, kita masuk ke materi keempat yaitu multidisiplin ilmu. Pengertian multidisiplin adalah pendekatan yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan lainnya. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Pendekatan ini mengakui bahwa fenomena kompleks seringkali tidak dapat dipahami sepenuhnya melalui disiplin satu ilmu saja, melainkan memerlukan perspektif dan kontribusi dari berbagai bidang ilmu. Dalam multidisiplin ilmu, para ahli dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama untuk mempelajari dan memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan lintas disiplin. Mereka menggabungkan pengetahuan, metode, dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kompleks. Pendekatan ini mencakup kolaborasi antar disiplin ilmu, di mana para ahli bekerja sama untuk saling melengkapi dan memperkaya pemahaman mereka. Penting untuk diingat bahwa multidisiplin ilmu bukan berarti mengaburkan batasan antara disiplin ilmu, tetapi lebih pada menggabungkan 4 kontribusi dan perspektif dari berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Selanjutnya yaitu manfaat multidisiplin ilmu. Manfaat dari pendekatan multidisiplin ilmu sangatlah beragam. Beberapa manfaat utamanya ialah yang pertama ada pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, pendekatan multidisiplin memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu masalah atau fenomena. Yang kedua yaitu inovasi dan pengembangan teknologi. Pengetahuan multidisiplin memungkinkan untuk menghasilkan inovasi dan mengembangkan teknologi. Dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah kompleks. Dalam era modern yang kompleks dan saling terhubung, pendekatan multidisiplin memungkinkan untuk menangani masalah-masalah kompleks yang memerlukan pemahaman yang holistik. Selanjutnya, kita masuk ke materi kelima yaitu interdisiplin ilmu. Pengertian interdisiplin ilmu. Interdisiplin adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan satu kelompok disiplin ilmu saja disebut interdisiplin ilmu. Selanjutnya yaitu perkembangan interdisiplin ilmu. Perkembangan interdisiplin ilmu berkembang sangat pesat, sehingga perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola pandang kehidupan sosial saat ini. Oleh karena itu, suatu ilmu yang dikembangkan berdasarkan interdisiplin ilmu, tetapi karena dampak sosial perlu diperhitungkan. Prentice tahun 1990 menyatakan ilmu informasi sebagai disiplin dan khususnya memakai pendekatan interdisipliner atau interdisciplinary approach. Dia menyatakan disiplin sebagai struktur, isi, dan implikasi dari sekumpulan pengetahuan tertentu atau
body of knowledge. Dalam perkembangan pesat saat ini, maka disiplin menjadi semakin kompleks. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu transdisiplin ilmu. Pengertian transdisiplin ilmu. Transdisipliner atau transdisciplinarity adalah cara pandang atau pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan ilmu atau disiplin baru melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan melibatkan semua komponen pemangku kepentingan. Transdisiplin merupakan strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi, seperti praktisi profesional, pemerintah, politisi, pengusaha, agar hasil penelitian dapat memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Transdisiplin menyiratkan perpaduan antara pengetahuan berbagai disiplin dengan pengetahuan orang awam yang menciptakan hibrida yang berbeda dari bagian disiplin penyusunannya. Selanjutnya yaitu pendekatan transdisiplin ilmu. Penggunaan pendekatan transdisiplin ilmu dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu yang pertama ada bagaimana menghadapi aspek-aspek realitas. Yang kedua ada bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks. Yang ketiga ada bagaimana mendorong sinergi antar disiplin. Dan yang keempat bagaimana menggalang kerjasama antara ahli berbagai sektor. Contoh penerapan transdisiplin ilmu dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga kebersihan lingkungan yang masih belum bisa teratasi dengan baik. Masalah ini perlu melibatkan pendekatan yang bercorak transdisipliner. Tidak hanya sains atau teknologi pengelolaan sampah, daur ulang, kompos, dan lain-lain, tetapi juga budaya masyarakat dan perundang-undangan hukum, juga ilmu-ilmu sosial atau kelembagaan, organisasi, pendanaan. Semua elemen tersebut harus berjalan secara sinergis, simultan, tidak terpotong-potong antara satu dan lainnya. Bahkan pendekatan agama terhadap kebersihan lingkungan yang berdiri sendiri, yang umumnya adalah cara menyitir dalil-dalil kitab suci atau lainnya, tanpa melibatkan ilmu-ilmu lain, tidak dapat menggerakkan masyarakat untuk berbuat sesuatu dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan.